Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Deviana dari kelas A7 PJJPAI akan membahas tentang isu hak asasi manusia. Jauh sebelum dunia barat memperkenalkan hak asasi manusia alias HAM, pada sekitar abad 16-19, Islam sudah terlebih dahulu memperkenalkan konsep HAM pada 1300 tahun sebelumnya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW merupakan salah satu sosok revolusioner sekaligus pejuang penegak HAM yang paling gigih seantero jagat. Ia tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan HAM yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, namun juga memperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan kesungguhan. Salah satu kegigihan Nabi dalam memperjuangkan HAM yakni memurnikan ajaran maupun kebiasaan yang ada pada zamannya, yakni tradisi masyarakat Arab jahiliyah di Makkah yang sangat bertentangan dengan konsep HAM. Dalam catatan sejarah, Islam juga mengenal apa yang disebut dengan HAM. Salah satunya dibuktikan dengan adanya bentuk perjanjian konkret yang disebut sebagai Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Bukti lainnya berupa pidato Muhammad bin Abdullah pada tahun 632 Masehi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Arafah. Bahkan deklarasi tersebut disebut-sebut sebagai dokumen tertulis pertama yang berisi tentang HAM. Isu gender bagi sebagian kaum non-muslim selalu saja diangkat terkait kebebasan HAM. Ada anggapan Islam terlalu mengekang dan tidak adil di antara peran laki-laki dan perempuan. Lelaki selalu diuntungkan, sementara perempuan selalu dirugikan dalam berbagai hal, seperti hal-hal yang akan saya contohkan nantinya. Bukti Islam sangat menjunjung tinggi supremasi HAM, terutama isu gender antara lain: 1. Turunnya Nabi Adam ke dunia. Di sini kita lihat apakah hal tersebut murni kesalahan Nabi Adam. Apakah Nabi Adam memakan buah khuldi? Tidak. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menyudutkan kaum perempuan. Justru Islam menghargai perempuan. Apa yang menjadi dosa perempuan, laki-laki pun menerima akibat dari dosa tersebut. 2. Zaman jahiliyah. Banyak penduduk yang menganggap bahwa mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Bahkan tak segan penduduk membunuh anaknya, bahkan menguburnya hidup-hidup. Islam tidak pernah membenarkan hal tersebut demikian. Hal itu dibuktikan di masa Nabi Muhammad masih kanak-kanak. Ia mencegah pembunuhan dan menyadarkan orang tua tentang tindakan salah yang dilakukannya. Anak perempuan pun bisa menjunjung tinggi harkat martabat serta derajat orang tua. 3. Saat Nabi ditanya tentang orang yang pertama kali harus dihormati, apa jawaban Nabi atas pertanyaan tersebut? Ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa yang harus dihormati? Nabi menjawab lagi, ibumu. Bahkan sampai 3 kali dengan jawaban yang sama. Baru di jawaban yang keempat Nabi menjawab, ayahmu. 4. Terkait menutup aurat serta pergaulan. Bagi wanita muslim yang terkesan tertutup dan tidak ada kebebasan, Islam melakukan hal tersebut bukan bermaksud mengekang, justru untuk memuliakan. Kita lihat saja di negara barat dan Eropa. Banyak sekali terjadi kasus pelecehan seksual. Jika diamati secara mendalam, ternyata disebabkan karena cara berpakaian yang terbuka, sehingga bisa memancing syahwat lawan jenis. Jadi, adanya menutup aurat bagi wanita muslim sejatinya untuk menjaga harga diri wanita, menghindari dari berbagai tindak kejahatan, terutama jenis tindakan pelecehan seksual. 5. Isu waris yang dimana wanita hanya mendapatkan hak setengah dari hak laki-laki atau 2:1. Hal yang perlu dipahami,
Islam tidak pernah melarang jika warisan itu dibagi sama rata antara laki-laki dengan perempuan. Sah-sah saja jika ada kerelaan dari kedua belah pihak. Lalu bagaimana kalau tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak? Persoalan waris tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek, tapi juga perlu kita lihat dari aspek lainnya atau secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.